Shalom saudara-saudara, khususnya jemaat House of Glory Norwalk Covina High Desert, juga pemirsa yang menyaksikan acara ini. Selamat berjumpa kembali dalam renungan tengah minggu dari House of Glory Indonesian Church. Saudara-saudara, sebelum kita memulai renungan, saya mau mengajak saudara bernyanyi sebuah pujian yang berjudul Dalam Yesus. Sekali lagi, judul pujian ini Dalam Yesus, demikian kita bernyanyi. Mari kita berdoa untuk renungan firman Tuhan malam hari ini. Ajaib Engkau Tuhan, Engkau berkuasa menolong kami. Engkau sanggup memulihkan keadaan kami. Kami pasrahkan diri kami ke dalam tangan-Mu dalam renungan di tengah minggu ini Tuhan. Berkati kami dengan kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan. Berfirman buat kami, urapi hamba-Mu. Mampukan dia menyampaikan firman-Mu dengan benar, sehingga nama-Mu dipuji, dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Amin. Saudara-saudara, saya mau mengajak saudara membuka Alkitab saudara yang terdapat dalam Yesaya pasal 40 ayat 31 dan Kejadian pasal 18 ayat 14 bagian A. Sekali lagi, Yesaya pasal 40 ayat 31 dan Kejadian 18 ayat 14a. Dua bagian firman Tuhan yang akan kita baca. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru,
Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kejadian 18 ayat 14a. Adakah sesuatu yang mustahil untuk Tuhan? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, satu hari di suatu minggu sore ada sepasang suami istri yang sedang berolahraga. Mereka jogging. Tapi rupanya apa yang terjadi, saudara-saudara, mereka harus mencari tempat perteduhan karena tiba-tiba hujan deras datang disertai dengan badai. Akhirnya sampailah mereka berlindung di sebuah gereja. Mereka masuk ke gereja itu dan rupanya gereja itu sedang ada ibadah sekolah minggu. Mereka coba mendekat dan mereka coba ada di dekat pintu masuk dan mereka cukup mendengar dengan jelas. Rupanya guru sedang mengajar anak-anak. Lalu tibalah sebuah pertanyaan, guru bertanya kepada anak-anak di sana, "Anak-anak, apakah itu keajaiban?" Dia bertanya kepada anak-anak, "Apakah itu keajaiban? What is a miracle?" Guru itu bertanya kepada anak-anak. Tiba-tiba ada seorang anak gadis kecil angkat tangan dan dia berkata, "Kita nggak bisa, Tuhan Yesus bisa." Wah, gurunya senyum. Senang dengar jawaban anak ini. Dia coba perbaiki tata bahasanya. Sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, tapi Tuhan Yesus bisa lakukan. Kira-kira demikian gurunya memperbaiki. Beberapa anak juga memberikan jawaban yang relatif sama. Kedua pasang suami istri ini tertegun. Mereka terdiam dengan jawaban anak yang luar biasa tadi. Membuat mereka kaget dan sempat syok. Lalu mereka disadarkan akan jawaban anak gadis kecil tadi tentang keajaiban, tentang miracle. Sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan, tapi Yesus mampu lakukan. Saudara-saudara, malam hari ini saya mau mengajak saudara memikirkan kembali firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang sanggup. Manusia terbatas, ada banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Tapi Tuhan Yesus mampu melakukannya buat kita. Renungan kita sore hari ini, sumber kekuatan yang ajaib, itu judul renungan kita sore hari ini. Paling tidak ada dua hal yang bisa kita pikirkan dari kedua bagian Alkitab yang baru kita baca. Yang pertama, saudara-saudara, bahwa Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan. Yesaya 40 berisi nubuatan yang diberikan Allah kepada Nabi Yesaya bin Amos untuk disampaikan kepada Yehuda dan Yerusalem. Saudara-saudara, pasal ke-40 ini secara khusus berbicara tentang penghiburan Tuhan bagi umatnya. Israel sangat membutuhkan berita baik, saudara-saudara. Kenapa? Karena setelah Yerusalem dihancurkan oleh musuh, maka sebagian besar orang-orang Israel dibuang ke dalam tawanan, menjadi tawanan dari bangsa-bangsa lain. Mereka menderita, mereka sengsara, mereka sedih, mereka berduka, mereka menantikan pertolongan dari Tuhan. Dan Yesaya pasal ke-40 ini berbicara tentang penghiburan, tentang nubuatan bagi umatnya. Secara sederhana saja, ke-31 ayat di pasal 40 ini bisa disimpulkan demikian. Bagian pendahuluan, ayat 1 sampai yang ketiga itu berbicara tentang berita penghiburan. Ayat ke-4 sampai ke-25 atau kita sebut bagian tengah dari ayat-ayat di pasal 40 itu berbicara tentang persiapan jalan, mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan. Dan ayat yang terakhir, bagian yang terakhir, ayat 26 sampai 31 itu berbicara tentang respon umat. Di situ dikatakan umat harus membaharui imannya kepada Tuhan. Umat harus berhenti meragukan kedahsyatannya Tuhan. Umat harus membangun iman mereka kembali. Dan umat diminta untuk menantikan dengan penuh harap pembebasan yang akan segera datang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat 31 yang baru kita baca secara jelas, secara khusus berkata, mereka yang menanti-nantikan Tuhan beroleh kekuatan yang baru. Saudara, di saat-saat seperti ini, ketika kita masih diliputi oleh segala keterbatasan karena pandemi
coronavirus yang masih mewabah. Sebagian harus lockdown, ada sebagian juga harus stay at home. Saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan berkata ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita diberikan kekuatan yang baru. Saudara, ketika engkau menantikan Tuhan, ada kesegaran yang Tuhan berikan di tengah kelelahan dan penderitaan. Ada kemampuan untuk mengatasi setiap persoalan bagaikan Raja Wali yang terbang naik ke atas. Ada satu kesanggupan untuk berlari secara rohani tanpa rasa lelah, untuk terus berjalan tanpa rasa letih. Saudara-saudara, dalam menantikan Tuhan, kita memperoleh segala sesuatu yang kita butuhkan supaya kita tetap kuat bersama dengan Dia. Dialah yang memberi kekuatan kepada kita yang menanti-nantikan Dia. Saudara-saudara, kita perlu datang. Kita perlu datang kepadanya, nantikan Dia, dan di dalam Dia kita beroleh kekuatan. Saudara-saudara, ada sebuah cerita di satu tahun baru, di hari satu tahun baru, di sebuah turnamen bunga tingkat dunia yang dikenal dengan Rose Parade di Pasadena, California. Pada suatu hari Tuhan, saudara-saudara, ketika iring-iringan peserta begitu panjang, tiba-tiba ada satu peserta yang kendaraannya sudah dihias dengan bunga-bunga yang sangat cantik, tiba-tiba stuck, tiba-tiba mogok dan berhenti. Lalu itu membuat semua peserta lainnya nggak bisa bergerak kemana-mana. Mereka menjadi stuck, tidak bisa bergerak. Semuanya jadi macet. Sampai ada seorang yang membawa segalon bensin untuk kendaraan yang mogok tadi. Lucunya saudara-saudara, kendaraan yang mogok itu mewakili sebuah perusahaan minyak terkenal, The Standard Oil Company. Perusahaan besar yang punya banyak sumber-sumber minyak. Tapi sungguh malang, mobil paradenya kehabisan minyak. Saudara-saudara, sekalipun orang Kristen punya akses untuk datang kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang omnipotens, saudara-saudara, tapi jika kita tidak membawa diri kita datang kepadanya dalam doa, kita akan kehabisan tenaga. Persoalan dan pergumulan ini akan menyeret kita, membuat kita letih, lesu, dan tidak berdaya. Itulah karenanya kita perlu datang kepada Dia, Allah yang Maha Kuasa itu. Sebab ketika kita datang kepada Dia, maka kita diberikan tenaga, kita diberikan kekuatan, kemenangannya diberikan kepada kita. Sehingga kita diberikan kecakapan untuk mengatasi setiap kesulitan dan persoalan hidup kita. Sebab Dia Tuhan yang menang, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di saat engkau lelah, di saat engkau penat, datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia memberimu kekuatan yang baru untuk menghadapi semua tantangan dan permasalahan yang ada di hadapan kita. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan bisa melakukan apa saja. Dalam Kejadian pasal 18 ayat 14a, di situ dikatakan, bagi Allah tidak ada yang sukar. Bagi Allah adakah yang sulit untuk Tuhan? Kata Tuhan ketika itu Dia berbicara kepada Abraham. Pasal ke-18 dari kitab Kejadian ini, yaitu saat Tuhan menjumpai Abraham di dekat pohon terbantin dekat Mamre di siang yang terik. Di sebuah siang yang terik, Abraham memberikan air. Dia minta istrinya mengolah roti. Dia minta hambanya mengambil lembu yang muda. Lembu yang muda untuk diolah. Dan setelah mereka makan, berfirmanlah Tuhan bahwa aku akan kembali tahun ini dan istrimu akan mendapatkan seorang anak laki-laki. Abraham saat itu sudah sangat tua dan istrinya Sarah sudah mati haid. Secara manusia tidak mungkin mereka mendapatkan anak. Sarah yang berada di belakang pintu kemah mendengar perkataan Tuhan dan dia tertawa. Lalu Tuhan tegur, katanya, adakah sesuatu yang mustahil untuk Tuhan? Dan sungguh saudara-saudara, tahun depan, persis tahun depan, seperti perkataan Nabi Tuhan tadi, Sarah memperoleh seorang anak laki-laki. Tidak ada yang sukar buat Tuhan. Mungkin bagi kita itu tidak mungkin. Mungkin bagi manusia itu tidak bisa kita lakukan. Mungkin persoalan ini terlalu sukar untuk kita lakukan menurut pikiran kita. Tapi ingat, Tuhan berkuasa dan tidak ada yang mustahil buat Dia. Tidak ada yang sukar buat Tuhan Yesus. Luar biasa. Saudara-saudara, tidak ada yang sukar bagi Allah kita.
Pada suatu hari saudara-saudara ada seorang anak kecil, anak laki-laki, sedang traveling dengan pesawat terbang, ingin mengunjungi opa omanya. Dia duduk persis di sebelah seorang pria yang rupanya seorang profesor di sebuah seminari. Anak kecil ini sedang membaca sebuah buku yang rupanya Sunday School Take Home Paper. Wah, profesor itu senang melihat anak ini, lalu dia berpikir pasti menyenangkan ini ngobrol dengan dia. Lalu dia mulai menegur anak muda ini. Hai anak muda, kalau kamu bisa beritahu kepadaku sesuatu yang Tuhan dapat lakukan, saya akan berikan kamu sebuah apel yang besar dan enak ini. Dia keluarkan apel yang besar dan kelihatannya sangat enak. Sejenak anak muda itu terdiam, berpikir lalu berkata, Tuhan, jika Anda bisa menyebutkan kepadaku apa yang tidak bisa Tuhan lakukan, saya akan hadiahkan Anda sekantong apel ini. Dia keluarkan sekantong apel, ada banyak apel dia punya rupanya. Kalau Tuhan bisa sebutkan apa yang tidak bisa Tuhan lakukan, maka sekantong apel ini menjadi milikmu. Wow, profesor itu tersenyum. Dia bangga dengan jawaban anak muda yang hebat ini. Punya pemahaman yang luar biasa. Apa sih yang tidak bisa Tuhan lakukan? Saat-saat seperti ini mungkin kau ragu. Informasi berita, informasi dari news mungkin mengatakan tidak tahu sampai kapan masalah ini. Tidak tahu bagaimana jalan keluarnya. Tapi saudara-saudara, saya mau mengingatkan kepadamu, adakah yang sukar buat Tuhan? Sebab Dia sanggup, Dia mampu, Dia perkasa. Tidak ada yang mustahil buat Dia. Dia mampu melakukan. Dia bisa melakukan apapun. Dia sanggup melindungimu. Dia sanggup memeliharamu. Dia sanggup melalukan wabah yang sedang berjangkit. Dia sanggup menguatkan kita sehingga kita mampu mengatasi kesukaran-kesukaran kita. Saudara-saudara yang terkasih, Dia adalah Tuhan yang menang. Dia beri kemenangannya kepada kita. Kepada mereka yang berharap kepadanya. Dia Tuhan yang ajaib. Beri yang senantiasa memberimu kekuatan di saat engkau memerlukannya. Dan sungguh tidak ada yang sukar bagi Dia. Datang kepada Dia, nantikan Dia, berdoa dan berharap kepadanya. Dan nantikanlah perbuatan ajaib yang akan dilakukan, yang jauh melampaui pemikiran kita, yang sanggup Dia lakukan. Sebab Dia Allah yang ajaib. Amin untuk firman Tuhan. Sebelum saya mengajak saudara berdoa, saya mau mengajak kita bernyanyi satu lagu lagi, saudara-saudara. Lagu itu berjudul Dia Tak Pernah Gagal. Saya pikir kita semua akrab dengan lagu itu. Demikian lagu ini, mari bernyanyi bersama saya. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Dan gunung batuku, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Dari awal saudara-saudara kita nyanyi. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Amin. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah,
Kami tunduk sekali lagi di hadapan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang hebat. Engkau tidak pernah gagal. Rancangan-Mu akan Engkau genapi. Kasih setia-Mu akan Engkau nyatakan. Tolonglah kami, belalah kami ketika kami letih lesu, biarlah kami datang kepadamu dan Engkau mengaruniakan kekuatan-Mu. Engkau Allah yang menang. Di tengah situasi yang sulit saat ini kami percaya Engkau sanggup menolong kami. Kesempatan saat ini Tuhan kami doa, kuatkan teguhkan kami, bangkitkan semangat kami untuk terus berharap dan percaya kepada Tuhan saja. Sebab Engkau Allah yang sanggup. Masalah ini akan lalu bersama dengan Tuhan yang hidup, Tuhan yang menang. Kami akan menang atas masalah ini. Juga dengan doa-doa orang-orang percaya yang berseru dan berharap kepadamu. Teringat akan orang-orang yang di barisan depan, yang dokter, para medis, nurse, tolong mereka sementara mereka melayani. Biarlah mereka juga dilindungi Tuhan dari sakit penyakit, dijaga. Mereka yang korban, yang terinfeksi sakit, sembuhkan mereka Tuhan, sebab Engkau sanggup, Engkau menolong. Buat mereka terus berharap, tidak putus asa. Biarlah pertolongan-Mu nyata, mereka menjadi sembuh. Terima kasih Tuhan. Pulihkan negara kami, pulihkan kota kami, pulihkan bumi ini. Biarlah kebaikan-Mu Engkau nyatakan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu masa lalu, pertolongan-pertolongan-Mu, bahkan keajaiban yang Tuhan buat di masa lalu, juga buat apa yang akan Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, terima kasih. Dengarkanlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Demikian renungan tengah minggu kita malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Terus berharap kepada Tuhan, Dia akan mampu, Dia pasti akan membela kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.